Shalom saudara, menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan hampir 2 tahun ini kita melaksanakan ibadah secara online. Terima kasih saudara-saudara masih tetap setia mengikuti sampai di penghujung tahun 2021 ini. Puji Tuhan, di tahun 2022 kita akan kembali beribadah tatap muka dengan pengaturan yang disesuaikan dengan ketentuan pemerintah, yaitu menerapkan prokes dengan menjaga jarak, pengukuran suhu, memakai masker selama ibadah, dan tubuh dalam keadaan benar-benar sehat. Ibadah perdana akan dilaksanakan pada Minggu 2 Januari tahun 2022 dengan perjamuan kudus pada pukul 7 pagi dan 5 sore. Karena jumlah kehadiran masih dibatasi, maka saudara yang akan mengikuti ibadah wajib memberitahukan atau mendaftar kepada sekretariat gereja pada hari Senin sampai dengan Jumat. Demikian pengumuman ini disampaikan, kerjasama yang baik diutamakan agar supaya ibadah tatap muka kita dapat laksana dengan baik dan teratur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita mau bersyukur bersama-sama karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan hingga di penghujung tahun ini. Kita mau bersama-sama merayakan Natal secara online. Haleluya. Mari kita menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan lewat setiap pujian kita untuk Dia. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, Yesus. Hari ini, saat ini Tuhan, kami mau bersyukur, bersuka cita bersama-sama, menikmati kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau merayakan Natal bersama-sama hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau ada selalu bersama hidup kami Tuhan. Menyertai perjalanan kami. Haleluya, terima kasih. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, begitu baik kasih-Mu. Engkau ada bersamaku Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kekuatan di jiwaku
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. bersamamu, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu melimpah bagiku, Melimpah Tuhan. di hidupku. Di sepanjang Kami musim bersyukur, hidupku, Tuhan. Kau temaniku, Engkau ada di setiap musim Kau hidup kami. menyertai Kau selalu kami, bersama Tuhan. kami, Yesus. Kasih-Mu melimpah bagiku, Terima kasih Tuhan. Kau curahkan bagi hidup Kau kami, sangat Tuhan. baik. Kami bersyukur, Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, Hati kami sungguh bersyukur Tuhan, bersuka cita. Setiap kehidupan kami, langkah kami, Engkau boleh menyertainya Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bersama katakan dengan segenap hati kita. Bersamamu Bapa. bersamamu Haleluya. Bapa, Ya Yesus. ku lewati semua
perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kami Yesus. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita boleh bertemu walaupun tetap lewat online. Hari ini kita masih tetap online, tidak mengadakan ibadah Natal maupun apalagi perayaan Natal. Karena memang negara kita, puji Tuhan, COVID sudah landai, tetapi tetap ada yang kena terpapar. Karena kurang hati-hati dalam menjaga kesehatan. Ya, merasa sudah divaksin 2 kali, kemana-mana tidak mau pakai masker. Nah, itu salah satu kesalahan yang fatal. Sebab virus ini sebetulnya, virus COVID-19 ini kan belum ada obatnya, hanya pencegahan aja. Pencegahan itu artinya walaupun sudah divaksin 2 kali, kemungkinan besar bisa kena, tergantung daya tahan tubuh seseorang. Walaupun sudah vaksin 2 kali, resiko kena tetap bisa. Apalagi mengabaikan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, itu diabaikan, maka sangat besar kemungkinan akan kena COVID lagi. Jadi kita harus tahu vaksin ini kan kemampuannya itu diperkirakan hanya 6-7 bulan. Jadi misalnya saya divaksin bulan Mei, maka Desember ini harusnya saya vaksin ketiga kali yang disebut booster itu. Karena memang kemampuan vaksinnya dalam tubuh saya itu hanya 6-7 bulan. Jadi melihat situasi kondisi seperti itu, dan masih banyak jemaat juga yang komorbid, artinya dia punya penyakit yang dalam pengobatan sehingga tidak berani vaksin, maka kita sepakat untuk tidak mengadakan ibadah Natal apalagi perayaan. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman sebagai landasan bagaimana kehidupan kita sepanjang tahun 2021 itu. Ya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan kebenaran firman yang sudah saya siapkan secara singkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati kami limpah dengan syukur karena kami boleh melewati tahun 2021 ini di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami boleh melewati tahun 2021 bukan oleh kuat dan gagah kami atau usaha upaya kami, tetapi semata-mata karena kasih setia-Mu. Kami menyadari sering kami melakukan kesalahan tanpa kami sadari, tetapi karena Engkau setia dan mengerti akan keterbatasan kami, maka Engkau tetap menjaga melindungi kami. Kami boleh melewati tahun 2021 dengan berbagai pergumulan dan peristiwa.
dalam perjalanan hidup kami, semua karena kasih setiamu yang menyertai perjalanan hidup kami. Kerinduan kami Tuhan, walaupun kami tidak bisa mengikuti ibadah dan tidak mengadakan ibadah tatap muka tanpa disertai perayaan, tetapi kami mau setiap kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, milik pusakamu, kami boleh melewati hari-hari kami dengan rasa syukur terima kasih. Tentunya kami menyadari kami perlu hidup makin berkenan, supaya kami bukan hanya melewati hari-hari kami dalam kasih setiamu, tetapi kami bisa menikmati dan mengalami semua janji, mengalami pemulihan semua aspek kehidupan kami, sebagaimana yang Kau rencanakan sejak memanggil kami dan menjadi anak-anak-Mu. Oleh sebab itu, ketika hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, sehingga firman tidak kembali dengan sia-sia, dan memberikan pengertian, petunjuk kepada jemaat yang menyaksikan ibadah lewat online ini. Semua ucapan syukur, permohonan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, ya tema Natal tahun ini ya tidak seperti biasa ya, yaitu bersyukur atau syukur bisa melewati tahun 2021. Alasannya apa? Kenapa bisa bersyukur? Karena kita bisa melewati badai hidup persoalan tahun 2021. Badai hidup dan persoalan itu kan kompleks. Ya, misalnya kita bisa melewati sakit dan mengalami kesembuhan. Itu semua kan karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita bisa menyelesaikan masalah, Tuhan memberikan hikmat, solusi, jalan keluar. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tentunya ada juga yang sedang mengalami bahaya, hampir mengalami kecelakaan, tetapi secara ajaib Tuhan menolong. Nah, itu menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan di tahun 2021 ini sungguh tidak beranjak atau meninggalkan hidup kami, hidup kita. Ya, itulah Allah kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang kita sembah, yang kita agungkan, dan yang kita muliakan. Kita menyadari bahwa bukan hanya sebatas kita dilindungi, dijaga, diberkati, disembuhkan, dipulihkan, tetapi kita harus tahu dan percaya hidup kita harusnya makin berkenan. Nah, tentunya untuk mengakhiri tahun 2021 ini, saya mengajak Bapak Ibu semua menyiapkan atau mempersiapkan diri dengan membangun mesbah doa secara pribadi. Artinya bersaat teduh. Kalau sudah berkeluarga, bersama keluarga. Puji, sembah, baca Alkitab, renungkan. Untuk mohon petunjuk tahun 2022 ini, apa yang harus kita lakukan? Evaluasi apa yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan. Kita banyak mendengar firman sepanjang tahun 2021. Tapi firman itu dilakukan atau sebatas pengetahuan. Kalau hanya sebatas pengetahuan, maka kita akan menjadi orang Kristen berpengetahuan, tapi orang Kristen yang tidak melakukan firman. Dan kalau kita tidak melakukan firman, hidup kita belum berkenan. Nah, kalau belum berkenan, bagaimana mungkin kita bisa menikmati janji Allah? Jelas tidak mungkin kan? Nah, itulah sebabnya kita perlu bersaat teduh, baik secara personal atau pribadi bagi yang belum keluarga dan bagi yang sudah berkeluarga. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk tahun 2022. Saya tidak mendapatkan pewahyuan secara khusus, tetapi secara umum, yaitu Tuhan ingin kita ini mengalami janjinya, bukan tahu. Kalau tahu, baca Alkitab saja sudah cukup. Tetapi ngalami.
mengalami janji Tuhan yang luar biasa bagi semua aspek kehidupan, secara pribadi, keluarga, kesehatan, ekonomi, ya, keuangan, atau pekerjaan yang menjanjikan atau menjamin untuk kehidupan, kesejahteraan hidup kita, masa depan kita. Nah, untuk itu Tuhan hanya ngomong, siapkan jemaat untuk berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan. Hanya itu. Artinya kita harus betul-betul mempersiapkan hidup kita berjalan dalam kehendak rencananya. Supaya apa? Supaya semua yang indah yang Tuhan janjikan itu digenapi. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah membedakan setiap kita. Ya, kita ini statusnya anak. Saya ini hanya berstatus sebagai hamba Tuhan yang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, secara rohani sebagai mentor atau pembimbing rohani Bapak Ibu semua. Ya, tetapi saya ingin jemaat ngalami. Saya ngalami. Kalau jemaat tidak ngalami, kan ada yang salah. Apakah penyampaian saya kurang jelas? Atau mungkin jemaat tidak melakukan apa yang saya sampaikan. Sedangkan apa yang saya sampaikan ini kan menjadi isi hati Tuhan. Jadi kalau isi hati Tuhan tidak kita lakukan, itu sama saja hidup kita belum berkenan. Jadi mungkin tahun 2021 ini kita bisa melewati karena Tuhan masih memberi kesempatan. Bersyukur kita bisa melewati sampai akhir tahun 2021, tanggal 26 Desember 2021 ini. Kita bersyukur melewati. Tetapi masalahnya apakah ini karena kasih setia Tuhan, karena Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya yang pengasih, Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya yang setiawan. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Apakah karena itu? Atau Tuhan sedang memberi kesempatan? Sebagaimana pernah Tuhan ungkapkan, ya, ketika berbicara dengan para muridnya, Tuhan ngomong, pohon ini begitu besar hanya lebat daunnya, udah potong aja. Maka penjaganya ngomong, Tuhan beri kesempatan kami 1 tahun lagi supaya pohon ini menghasilkan buah. Apakah itu? Ya, bersyukur karena bisa melewati. Tapi jangan-jangan bersyukur ini Tuhan sedang memberi kesempatan untuk kita hidup berkenan lebih lagi di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya menganjurkan Bapak Ibu semua dan saudara semua untuk mengambil waktu khusus untuk bersaat teduh, mengevaluasi perjalanan hidup. Supaya tahun 2022 kita masuki dengan standar dan tentunya komitmen untuk hidup makin berkenan di hadapan Allah. Amin. Nah, itulah sebabnya ada firman Tuhan yang akan saya bacakan ya dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi, Bapak Ibu, ayat ini mengatakan, tetapi syukur bagi Allah dalam Kristus. Berarti syukur kalau kita dalam Kristus. Kalau kita tidak dalam Kristus, kita tidak bisa mengalami kemenangan. Nah, kemenangan ini tentunya dalam menghadapi segala tantangan, masalah sakit, ya, pergumulan, masalah apapun dalam perjalanan hidup ini kan ada masalah selalu tidak ada habisnya. Bagaimana mengatasi? Kita harus dalam Kristus. Hidup dalam Kristus artinya hidup dalam kehendak rencananya. Jadi bukan hanya tahu rencananya, tetapi menghidupi kehendak rencananya. Maka kita akan menjalani tahun 2022 ini dengan berkemenangan. Ya, bukan sekedar menjalani hidup, tapi berkemenangan. Masalah boleh datang, tapi kita bisa mengatasi. Persoalan boleh datang, tapi selalu Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, itu namanya hidup berkemenangan. Masalah itu tidak ada habis-habisnya. Setiap orang, termasuk saya, masalah tidak ada habis-habisnya, bertubi-tubi. Tetapi selalu mengalami jalan keluar atau kemenangan. Kenapa? Karena hidup dalam Kristus. Jadi kalau kita tidak hidup dalam Kristus, dalam kehendak rencananya, kita akan menjalani kehidupan dengan kekuatan kita.
gagal pasti. Ya. Oleh sebab itu, kunci hidup di dalam kemenangannya adalah hidup dalam Kristus. Itu kuncinya. Nah, syukur hidup dijalani di dalam kemenangannya. Kenapa? Karena mengalami kasih-Nya yang ajaib sejak bangun pagi sampai malam. Ketika kita bangun pagi, Tuhan sudah ngomong. Bahkan ketika saat tidur, Tuhan sudah ngomong. Aku memberkati engkau saat engkau sedang tidur. Apa itu berkatnya? Berkat pemulihan kesehatan, organ-organ tubuh yang tidak beres dibereskan Tuhan. Sel-sel yang rusak Tuhan ganti dengan yang baru. Dan ketika kita bangun, kita mengucap syukur masih bisa diberi kesempatan hidup. Ya, dan maka ada berkatnya lagi. Berkat dan rahmatku selalu baru setiap hari. Artinya kita akan menjalani kehidupan itu dengan berkat yang baru. Respon enggak, mengharapkan enggak, beriman enggak. Ya, berkat selalu baru itu bentuknya luas, bukan hanya materi, perlindungan, kekuatan, kesehatan, peluang-peluang untuk mendapatkan berkat. Ya, dan tentunya Tuhan akan menggenapi janjinya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita doakan, itu Tuhan sediakan setiap hari. Nah, masalahnya apa yang membuat Tuhan berkenan memberkati kita pada hari ini? Kalau hidup kita tidak berkenan kan tidak mungkin. Ya, jadi hidup berkenan itu kata kuncinya. Sehingga semua yang tertulis dalam Alkitab kita akan mengalaminya. Ya, mengalami perlindungan. Saya ini kan bukan hanya di dalam rumah, kan harus ada kegiatan aktivitas. Ya, ada teman yang meninggal. Ya, kemudian ada undangan pelayanan. Kan aktivitasnya cukup luas. Ya, cukup ya bervariasi. Ya. Nah, bagaimana saya bisa menjalani hari-hari saya? Karena perlindungan Tuhan. Saya tahu Tuhanlah menjadi kota benteng perlindungan. Nah, itulah sebabnya saya makin berkenan. Kalau saya sudah melakukan itu dan Tuhan mengizinkan saya mati, maka itu artinya tugas sudah selesai. Ya. Tetapi sebelum itu, mari kita maksimal hidup berkenan di hadapannya supaya mengalami janji-janjinya. Saya kepingin mengalami semua janji Tuhan, ya, supaya bisa memberkati anak keturunan saya maupun anak-anak rohani saya. Ya, bisa memberkati karena prinsipnya adalah diberkati untuk menjadi saluran berkat. Nah, bagaimana bisa mengalami janji Tuhan seperti itu kalau hidup kita tidak berkenan? Ya. Jadi mengalami perlindungan, bahaya, sakit, serangan roh jahat, ya, ngusir-ngusir setan. Nah, bagaimana ketika tidur? Saya beriman bahwa saat tidur itu ada malaikat yang menjaga melindungi. Jadi tidak paranoid gitu ya. Pasang Alkitab, kemudian di atas kepala ada salib besar, tidak seperti itu, paranoid itu. Tetapi saya percaya ada malaikat menjaga. Kenapa? Karena malaikat itu adalah pelayan orang yang menerima keselamatan. Ya, di luar di rumah itu ada malaikatnya. Ya, karena kita kan anak Allah. Menyadari enggak bahwa kita ini anak Allah? Ngalami enggak segala apa yang Tuhan janjikan? Nah, masalahnya kan di situ. Kalau tidak mengalami, apa sebabnya? Sebabnya karena hidup kita belum berkenan. Artinya apa? Tuhan masih memberi kesempatan. Ya, jangan-jangan sampai kita ini tidak mengalami janji Tuhan yang luar biasa itu. Mengalami bimbingan pimpinannya. Ya, ketika menghadapi masalah persoalan, kita rindu solusi. Nah, solusinya kan hikmat. Hikmat itu pewahyuan. Itu muncul dari pimpinan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita tahu Roh Kudus akan memimpin kita sehingga memberi hikmat? Jangan-jangan itu hanya hasil olah pikiran kita sendiri. Ya, tidak ada apa-apanya. Ya, sehingga membuat kita tidak mantap. Tapi kalau hikmat itu pasti, apalagi didasari firman. Ya, jadi itulah yang membuat kita bisa melewati dan kita bisa antusias memasuki tahun 2022 yang akan datang. Nah,
ini sebetulnya ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan, yaitu konsep kekayaan kerajaan Allah. Tahun 2001, mari kita evaluasi, kita catat. Apakah berkat kita berkurang atau stabil? Stabil itu artinya Tuhan tetap memelihara kita. Atau makin bertambah? Artinya Tuhan memberikan kita anugerahnya. Nah, ini kan harus kita sadari. Ya, bahwa berkat Tuhan itu tak terduga. Saya ini susah ya, diberi berkat nanti dikira pamer, tidak dipakai ini cincin ini kan diberi orang, tidak dipakai dikira dijual, susah kan? Kalau dipakai dikira pamer, sedangkan ini pemberian orang. Sepanjang tahun ini saya menerima berkat luar biasa dari teman-teman yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya duga. Anak-anak yang mengasihi kami sebagai orang tua, membuat kejutan-kejutan, itu membuat saya bahagia dan terima kasih. Ya, itulah sebabnya saya ingin semua mengalami, bukan hanya saya saja, tapi semua mengalami berkat yang Tuhan janjikan itu. Bukan hanya tahu. Bagaimana Pak, supaya berkat yang Tuhan janjikan saya alami, hidup berkenan? Ya, susah ya. Susah, kenapa? Karena tidak mau hidup berkenan itu. Maunya gugu karepe dhewe. Ya susah. Ya, karena kita harus sadar, kita ini milik Tuhan. Tidak bisa kita hidup menurut mau kita sendiri. Kita hidup harusnya menurut maunya Dia. Hidup kita ini sudah dibayar di kayu salib. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Artinya kita harus berjalan dalam pimpinan firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jalan kita menjadi terarah karena diterangi oleh kebenaran hidup. Itu sebetulnya simpel kan? Ya, masalahnya orang kan, wah ya tahu Pak, terima kasih Pak, tapi ngelakoni ini angel. Ngelakoni ini angel itu kan karena belum berserah. Kalau berserah ya sama seperti anak kecil. Ya percaya aja dengan ayahnya. Percaya enggak Tuhan akan menggendong kita? Percaya enggak Tuhan akan menuntun kita? Kalau enggak percaya ya enggak nganut. Hidup maunya sendiri. Tetapi kalau percaya Pak. Nah, kalau percaya lakukan apa yang Tuhan mau. Supaya kita mengalami kebaikannya, kasihnya, anugerahnya, berkatnya yang melimpah. Tak ada habis-habisnya rahmat dan berkatnya. Jadi kita harus bersyukur melewati tahun 2021 ini hanya karena kasih dan kesetiaannya, bukan oleh kuat dan gagah. Ya, prokes memang penting, perlu, itu namanya ndak nantang gitu ya. Tetapi bukan karena prokes, tapi sebetulnya karena perlindungan Tuhan yang berlapis-lapis. Sehingga kuman, virus, bakteri tidak bisa menyentuh kita karena perlindungannya. Bagaimana kita makin merasakan itu, bukan hanya perlindungan saja, tapi berkatnya. Satu hal, kita harus mengikuti firman. Ya, hanya itu kuncinya. Itu berkenan karena mengikuti firman. Oleh sebab itu mari masuki tahun 2022 ini dengan komitmen untuk hidup berkenan, yaitu hidup di jalan-jalannya. Maka tahun 2022 akan jadi tahun penuh kemenangan. Amin. Mari kita ikuti aktivitas dari anak sekolah minggu, remaja, dan umum dalam menyampaikan rasa syukurnya lewat puji-pujian. Tuhan memberkati. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada
kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tuhan selalu menyertaiku.
kekuatanku. Aku bersuka, ya bukan bersuka, sebab Kau Tuhan kemenanganku. Tiada alasan untuk ragu, tiada alasan untuk aku takut, sebab aku tahu Kau Tuhan selalu menyertaiku selamanya. Aku bersuka, ya bukan bersuka, sebab Kau Tuhan kekuatanku. Aku bersuka, ya bukan bersuka, sebab Kau Tuhan kemenanganku. Sebab Kau Tuhan kemenanganku. Sebab Kau Tuhan kemenanganku. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan letakkan kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Di sorga pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Ketika sekelilingmu membuatmu gentar, kepada siapa engkau berpaling? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Siapkan kakimu, tanggalkan bebanmu, ayo maju. Siapkan hatimu, bulatkan tekadmu, jangan ragu. Berlari pada tujuan, panggillah Tuhanmu. Meskipun banyak rintangan, Tuhan menolongmu. Berlari pada tujuan, panggillah Tuhanmu. Taatilah firman Tuhan, pahala menunggu. Daripada tujuan, panggillah Tuhanmu. Meskipun banyak rintangan, Tuhan menolongmu. Daripada tujuan, panggillah Tuhanmu. Taatilah firman Tuhan, pahala menunggu. Pahala menunggu. Kau karuniakan kepadaku, Kau memelihara hidupku. Segala yang telah Kau berikan sesuai dengan rencanamu. I believe, aku percaya. I believe, aku percaya.
kekuatan. Firman-Mu sungguh menguatkan, mampu memulihkan hidupku. I believe, aku percaya. I believe, aku percaya. Dan aku percaya, ku tetap memuji, ku selalu menyembah. Dan aku percaya bahwa Engkau Allahku. Ku tetap memuji, ku selalu menyembah. Dan aku percaya bahwa Engkau Allahku. I believe, I believe, I believe, and I believe, I believe. Waktu, peristiwa bahkan hidup bukan ada dalam kendalimu. Kebingungan, kekacauan menghempaskanmu dalam batas tipis pengharapan. Masihkah engkau bertahan? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tak ada kasih hangat menyapa, tak ada senyum yang ceria, wajah yang muram, mata yang sendu, tak ada lagi harapan. Kami rindukan hadir-Mu.
jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalan tertutup, kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Hanya kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Bahkan ketika kegentaran mulai memaksamu untuk menyerah, lihatlah betapa Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Tak perlu menjadi takut. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Hosana, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik bagiku. Hosana, ku puji namanya sampai selama-lamanya. Dia selalu ada di dalam hidupku. Dia mengasihiku, menolongku. Dia selalu ada di dalam hidupku. Kasih setianya menjagaku. Hosana, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik bagiku. Hosana, ku puji namanya sampai selama-lamanya. Dia selalu ada
2020. Tahun di mana banyak orang menaruh harapan penuh. Menciptakan jutaan memori baru, merakit senyuman hingga candu, menggiring mimpi sepanjang waktu. Namun apa yang terjadi? Tahun 2020 justru mendatangkan sendu. COVID-19 datang melanda, merajalela, menggemparkan seisi dunia. Negeri ini mengalami luka, membawa malapetaka, memberi sengsara bagi semua. Ekonomi bangsa lumpuh seketika. Himbauan pemerintah yang ada membuat diri ini menjadi merana. Tidak mampu keluar dengan nyaman. Segala sesuatu dilakukan sendirian. Menimba ilmu, bekerja dalam keterbatasan. Semua hal yang sudah direncanakan harus tertunda. Entah sampai kapan. Harus bagaimana lagi? Ini sungguh menyedihkan. Beribadah juga harus dilakukan di rumah. Tidak pergi ke gereja, melihat dari layar kaca. Hati terasa begitu hampa. Masihkah setia menjalankan dengan jiwa dan raga? Kemanakah kami berseru saat COVID datang menderu? Kami perlu keajaiban. Kami perlu kepastian. Uluran tangan-Mu lah yang kami butuhkan. Kami tertatih dalam keraguan. Kami terjebak dalam rintangan. Tapi kami tetap bertahan. Tapi kami tetap penuh dengan pengharapan. Takkan kami takut dan gentar dalam keadaan ini, karena kami kuat, karena kami beriman kepada-Mu, Tuhan. Seruan hati ini, jeritan hati ini, meyakinkan diri bahwa pertolongan-Mu takkan pernah berhenti. Menjadi penolong yang terbukti. Gunung batu, pertahanan, dan kemenangan bagi seluruh bumi. Vaksinasi menjadi sececah harapan dalam hidup ini. Sebagai bukti pertolongan-Mu yang sejati. Yesus, Kaulah Raja atas hidup ini. Yesus, Kaulah Tuhan atas kota ini. Yesus, Kaulah penolong yang sejati.
maka sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya pada kita sebagai gembala yang baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikat aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahkan ketika kita dihadapkan pada keadaan sulit dengan segala kelemahan-kelemahan kita, yang mungkin saja akan membuat kita tergoda untuk memilih jalan yang salah, ingatlah bahwa kita memiliki Yesus Anak Allah, Imam Besar Agung. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan Yesus beserta kita. Baik, Bapak Ibu, Saudara semua, saya akan mendoakan Bapak Ibu untuk mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Biarlah Tuhan menolong agar Bapak Ibu semua boleh hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Angkat hatimu, saya akan mendoakan Bapak Ibu semua. Tuhan, Hamba sudah menyampaikan pesan nasihat dari kebenaran firman-Mu. Berikan kemampuan, kehausan, dan kuasa untuk jemaat yang mendengar bagaimana pentingnya hidup berkenan di hadapan Engkau dalam memasuki tahun 2022, bukan oleh kuat dan gagah. Engkau yang selalu mengingatkan, Engkau yang selalu mendorong untuk jemaat semua boleh hidup makin berkenan dengan ketaatan, melakukan firman bukan oleh kuat gagah, tetapi karena ketaatan dan menghormati Engkau sebagai Bapa yang baik adanya. Kalau mereka punya komitmen, Tuhan tolong agar mereka bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dan kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna akan menyertai perjalanan seluruh jemaat di tahun 2022. Dalam kasih anugerah, perlindungan, berkat, dan rahmat, mengalami semua yang Tuhan janjikan. Kerinduan hamba, Engkau menyediakan semua yang terbaik bagi jemaat-Mu yang hidupnya mau berkenan di hadapan-Mu. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan tentunya Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam perjalanan hidupmu di tahun 2020. Terimalah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan bersama saya, amin.